Bab 3. Aku tidak mandul, aku pernah hamil tapi keguguran, Mbak. Padahal kalian punya utang sama aku tapi bisa-bisanya malah ngatain aku. Sudah nggak punya malu ya atau minta dipiralin lagi? Tanya Amira dengan senyum mengejek. Berani kamu mengatakan hal itu pada kakak iparmu yang lebih tua? Tanya Desi dengan nada tinggi seolah menganggap remeh amarah Amira. Amira menghela napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca karena amarah yang sudah menumpuk begitu lama. Sekarang malam takbiran, ibuku terbaring di rumah sakit, tapi Mbak Desi dan Mbak Dewi susah sekali membayar hutang padaku. Ditambah kenyataan bahwa Mas Arif akan kawin lagi karena kami belum mempunyai anak. Membuatku semakin merasa gak sabar untuk mengambil kembali uang pinjaman dari Mbak Desi dan Mbak Dewi. Ujar Amira dengan nada tinggi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti api yang membakar. Bayar hutang kalian dan aku akan pulang setelahnya. Desi dan Dewi saling berpandangan, tapi mereka tetap terdiam. Namun, suasana yang sebelumnya tenang tiba-tiba berubah tegang. Saat itu, pintu depan terbuka dengan keras dan muncullah Sri, mertua Amira dengan wajah yang tampak tak senang. Kamu yang nagih hutang pakai tua masjid? Tanya Sri. Suaranya penuh sindiran, membuat suasana semakin panas. Wajahnya menunjukkan ketidaksukaan yang mendalam. Jelas-jelas Sri merasa terganggu dengan keberadaan Amira di rumah ini. Amira terdiam sejenak, matanya terbelalak mendengar pertanyaan dari mertuanya. Sejak kecil, orang tuanya selalu mengajarkan padanya untuk menghormati orang tua. Tapi melihat sikap mertuanya yang selalu merendahkannya, Amira merasa muak. Jangankan menyapa atau bersalaman dengan mertuanya, Amira bahkan tak ingin melihat wajah tua Sri yang setiap kali mudik selalu menyalahkan Amira karena belum memiliki anak. Saya melakukan ini karena kalian sudah keterlaluan pada saya. Sudah berhutang, susah ditagih, malah mendukung Mas Arif kawin lagi. Amira hampir berteriak. Matanya mulai memerah karena marah yang tak terbendung lagi. Bayar sekarang, dan aku akan segera pergi dari sini. Aku juga gak suka ada di sini, ujar Amira dengan nada yang semakin tajam. Sri tampak terkejut, tidak pernah dalam hidupnya dia menyangka Amira, menantunya yang selalu pendiam, akan berani berbicara dengan keras seperti ini. Untuk pertama kalinya Sri merasakan perasaan takut yang tak biasa. Dulu, Amira selalu bisa ditenangkan dengan kata-kata lembut, tapi sekarang semuanya berbeda. Amira sudah tak bisa lagi ditekan atau dipermalukan. Dia sudah terlalu lama diam, terlalu lama membiarkan dirinya diinjak-injak. Sombong kamu, sudah mandul sombong. Suka mempermalukan orang lain, pelit pula. Sri semakin emosional, suaranya meninggi. Seolah tak bisa menahan amarahnya. Uang segitu kenapa perhitungan sekali pada keluarga sendiri? Tanyanya. Membuat Amira mendelik dengan kemarahan yang semakin meluap-luap. Amira merasa nyaris muntah mendengar kata-kata itu. Keluarga? Keluarga apa yang tega mendukung poligami tanpa sepengetahuan sang istri? Keluarga apa yang tega makan duit hutang bertahun-tahun padahal aku sudah butuh? Kalau uang itu tidak seberapa, tante saja yang membayar hutang anak-anak tante, ujar Amira dengan tegas. Setiap kata yang keluar terasa seperti pukulan. Ia menatap tajam ke arah Sri, kemudian berpaling ke Desi dan Dewi, yang kini mulai terlihat tidak nyaman. Kamu telah mempermalukan kami, padahal kami merasa tidak pernah mempunyai hutang padamu. Apa kamu punya bukti kalau kami berhutang padamu? Tanya Dewi dengan senyum sinis di wajahnya. Amira menelan ludah dan dengan senyum miris di bibirnya, ia berkata, kalian benar-benar keluarga gila. Kalian pikir karena utang kalian sudah lama dan kalian adalah saudara Arif, maka aku akan sembrono meminjamkan uang itu tanpa jaminan apapun. Aku punya buktinya, baik bukti transfer maupun chat pinjam uang dari kalian masih utuh. Kalian perlu memilih. Akan kutagih dengan jalur hukum atau jalur netizen. Kalau kalian licik, aku bisa lebih licik. Aku minta uangku sampai merasa menjadi pengemis.
Padahal itu uangku pribadi, bukan uang kalian yang kuminta, ujar Amira dengan penuh keyakinan. Matanya menyala penuh amarah karena merasa keluarga calon mantan suaminya terlalu bertele-tele dan mengulur waktu dalam membayar hutang padanya. Sri menatap tajam ke arah Amira. Kamu pasti hanya menggeretak. Toko roti ibumu sepi sejak ibumu sakit. Masa kamu mau nyewa pengacara atau lapor polisi yang jelas butuh uang? Tanya mertuanya itu. Tante lupa kalau omku adalah pengacara. Omku pasti membantuku mengurus hal hutang piutang seperti ini. Atau mau diramaikan lewat jalur pilar lagi? Aku mempunyai akun media sosial yang banyak followersnya. Karena selama ini kugunakan untuk mempromosikan roti ibu. Hanya perlu menekan tombol like dan kalian akan mendapatkan sanksi sosial. Masyarakat tak akan tinggal diam jika ada isu perselingkuhan mertua serta ipar jahat. Aku hitung sampai 3 dan aku akan menggunakan salah satu cara itu untuk menagih utang. Akan kusebutkan juga rumah dan tempat kalian bekerja sehingga kalian akan dikejar netizen kemanapun. 1. Keluarga Arif berpandangan dan kebingungan. Amira menekan aplikasi TikTok dari ponselnya. 2. Keluarga Arif mulai bergumam tak jelas. Amira menekan tombol live di akun TikToknya. 3. Selamat malam semuanya, maaf lama tak live. Tunggu, aku bayar, seru Desi dan Dewi secara bersamaan.